Ustadz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh batal, saya wudhu balik. Asal bersentuh batal, saya wudhu balik. Tapi dia tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki. Murid durhaka lah saya. Saya pegang mazhab Syafi'i. Apa kelebihannya kalau Ustadz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Kita sedang safar. Safar maksudnya musafir. Namanya safar, orangnya musafir. Ketika masuk masjid, masuk waktu sholat maghrib, apakah bisa kita berimam sholat maghrib seperti biasa, tidak jamak qashar, setelahnya baru kita menjamak qashar? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pun, kendaraan pun masuk ke masjid. Halaman masjid maksudnya, bukan dalam masjid. Banyak sekarang orang kalau musafir itu habis itu pergi balik, rupanya numpang kencing aja. Sholat maghrib dia, maka bapak dan ibu ikut sholat maghrib sama si imam tuh niatnya jamak qashar, jamak takdim. Setelah salam dia tegak. Kalau sendirian, qomat sendirian. Kalau kebetulan rombongan, angkat satu jadi imam. Sholat isya jamak qashar, jamak takdim. Udah selesai. Kasusnya sekarang zuhur. Pas zuhur ikut imam, jamak qashar, jamak takdim. Berapa rakaat? 4. Tapi qashar 2 Pak Ustaz. Kenapa 4? Karena imamnya mukim. Imamnya mukim. Al-imam ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ngikut imam. Imamnya 4, kita pun ikut 4. Nanti setelah salam tegak lagi jamak qashar, jamak takdim, asarnya 2. Zuhurnya 4 karena ikut imamnya mukim. Tapi karena saya ustad, imam tuh tak mau maju. Tengoknya saya, Ustaz Somad, silakan maju Ustaz. Saya bilang saya ini musafir. Bapak yang mukim lah jadi imam. Tak apa-apa Pak Ustaz. Ustaz lah tetap maju. Akhirnya saya maju. Sholat zuhurnya saya 2 rakaat, tapi makmumnya tetap 4. Assalamualaikum warahmatullah. Saya musafir, makmumnya mukim. Makmum yang mukim itu tegak menambah 2 rakaat. Jangan bingung, ini banyak makmum bingung. Tengoknya imam salam, aku salam apa tidak ya? Nah, begitu kalau musafir. Berapa jarak kilometer musafir nih Pak Ustadz? 89 kilometer. Medan kisaran 160. Medan Pekanbaru 600. Yang tak percaya hitung sendiri. Setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa boleh kita sholat duha? Sholat duha waktunya terbuka dari mulai syuruk lewat 15 menit 6.39 sampai 10 menit 15 menit menjelang azan zuhur. Zuhur 12.32 kurang 15, 12.15. Masih ada waktu duha. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, unlimited edition. Tapi katanya ada yang mengatakan 2 rakaat Pak Ustadz. Hadis riwayat Abu Hurairah, Ausani Khalili, orang yang kucintai berpesan padaku jangan tinggalkan 2 rakaat. Katanya ada yang mengatakan 8 rakaat Pak Ustaz. Hadis Ummu Hani, Nabi sholat 8 rakaat. Katanya ada yang mengatakan tak berbatas Pak Ustaz. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli 4 rakaatin thumma yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuai kehendaknya. Jadi yang 2 ada riwayat, yang 8 ada riwayat, yang batas. Jadi Idul Adha, Idul Fitri, kapan mau dia laksanakan ditambahnya lagi, maka tetap boleh sholat duha.
Apakah batal wudhu suami istri kalau bersentuhan, Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna la mastumun nisa di situ bukan menyentuh kulit. Maaf, cakap makna la mastumun nisa jima, berhubungan kelamin baru batal. Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan bersentuh kulit kalau bersyahwat baru batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Kebetulan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mereka tarjihkan mazhab Maliki ini dalam masalah bersentuhan. Makanya dia sebelum pergi ke kantor, salam, mama, papa pergi dulu ya, sampai di kantor sholat duha aja. Kau tak wuduk lagi? Tak batal kok, aku tak nafsu sama tadi waktu salam. Mazhab Syafi'i, makna lamastumun nisa, bersentuhan kulit, bernafsu ataupun tak bernafsu batal. Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Makanya asal bersentuhan batal. Apalagi tinggal di Medan, Sungai Deli, di tepi sungai, air banyak. Saya jelaskan tiga-tiga ini supaya kita tak berkelahi masalah ini. Nanti datang orang jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi. Tak kita salahkan. Dia misalnya jalan sama istrinya, lalu kemudian pegang tangan, lalu kemudian dia sholat. Oh, ini aliran sesat ini. Karena kita berwudu, dia tak berwudu. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh batal, saya wudu balik. Asal bersentuh batal, saya wudu lagi. Tapi dia tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki, murid durhaka lah saya. Saya pegang mazhab Syafi'i. Apa kelebihannya kalau Ustaz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Habis salaman, saya wuduk lagi. Datang setan, wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk kau batal. Enggak, aku dah ambil sembahyang. Tapi kalau tak wuduk lagi, wuduk kau batal karena tadi kau nafsu. Tidak, ada sikit gitu. Semoga Pak Ustadz dirahmati Allah, amin. Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun. Bagaimana cara menjaga istiqomah? Sering-sering ziarah kubur. Apalagi yang suka ke mall, sering-sering nengok ziarah kubur. Pergi ke tempat belanja, shopping, mengejar dunia. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Sampai tas kulit, baju, 3 lemari. Mati, habis diambil bini abang tu yang baru. Tapi kalau kita mengingat mati, secukupnya hidup bersahaja. Adapun kelebihan duit, berikan, bayarkan sekolah anak yatim, kasih makan fakir miskin, membuat kita istiqomah. Sering-sering menengok orang sakit, sering-sering menengok orang mati, sering-sering mengingat mati, dihidupkan pengajian-pengajian. Siapapun ustadz yang berceramah ke masjid ini, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah SWT. Apa hukum menyambut tahun baru Pak Ustadz? Tahun baru Hijriah sepakat ulama diawali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, malu kita tak punya kalender. Akhirnya bermusyawarah sahabat, ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, Hijrah namanya. Adapun Masehi, kita baru pakai kalender Masehi sejak Republik Indonesia ikut anggota PBB. Dulu nama kalendernya itu kalender Julian, karena Julian itu adalah kaisar Romawi yang membuat kalender Julian. Bulan 1 dibuat nama patung, namanya Januari. Januari itu kepalanya 2. Carilah patung Januari di internet. Patung Januari, kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang.
Itu maka dibuat dia bulan 1 karena dia meninggalkan 2019 menatap 2020. Romawi punya sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kalender Julian ini diambil dari Romawi, dibawa ke Vatikan Roma pada masa Paus Gregorius. Makanya kalender itu berubah, sekarang namanya menjadi Gregorian Calendar. Dari Kaisar Julian ke Paus Gregorius. Ketika terbentuk PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender mana. Akhirnya disepakatilah pakai kalender Gregorian Calendar. Dikirimkanlah ke seluruh dunia memakai kalender. Supaya sepakat, jangan sampai salah tanggal. Nanti jangan sampai PBB pakai Gregorian, Indonesia pakai Hijriah. Akhirnya clash, supaya sepakat tanggalnya, dipakailah seluruh anggota PBB memakai Gregorian Calendar. Supaya tahu kita sejarah kalender ini datangnya dari mana, Romawi, Vatikan, barulah sampai ke kita. Makanya surat-surat sultan dulu, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Iskandar Muda Aceh, bahkan Sultan Jogja, semuanya pakai kalender Hijriah atau kalender Jawa, tahun Saka. Nah, ini tentang sejarah kalender. Tapi gubernur bupati kita di Indonesia sudah bagus banyak. Malam tahun baru itu supaya anak muda tidak mabuk, tidak geng motor, tidak pesta narkoba sampai pagi, dibuatlah acara zikir. Tahun lalu 2019 wali kota Langsa membuat zikir bersama live TV One tahun lalu, supaya anak-anak muda ini dialihkan perhatiannya. Kalau tidak mereka mabuk sampai pagi. Kertas terakhir. Saya menyukai pekerjaan saya, tapi tidak dengan atasan saya. Berdasarkan sumber terpercaya, terkesan tak bertanggung jawab dan berkhianat. Bagaimana sikap yang disukai Allah yang harus saya lakukan dalam menghadapi pemimpin yang munafik seperti ini, Pak Ustadz? Man ra'a minkum mungkaran. Kalau kau menengok kemungkaran, munafik, zalim, aniaya, berarti dia mungkar. Kalau kau tengok kemungkaran di depan matamu, apa yang kau lakukan? Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup merubah dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Bercakap, ngomong, sanggup tak? Speak up. Ngomong pun tak sanggup, fabi qalbi, diam dengan hati. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik. Amin. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup dengan tangan, lisan. Tak sanggup dengan lisan, dengan iman dalam hati. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan tak banyak untuk bekal kalian, kata Nabi. 2 saja. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ni, lan tadillu abada, takkan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus hidupkan kajian-kajian tafsir hadis di masjid, di rumah kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalih.